Halo, selamat pagi. Bisa dengar suara Pak Guru? Halo, apa kalian bisa dengar suara Pak Guru? Bisa, Pak. Bisa ya. Untuk semua anak-anakku yang sudah masuk di Zoom, Pak Guru berharap untuk kameranya selalu di-on-kan ya. Assalamualaikum anak-anak. Mana? Selamat pagi, Bu Rauda. Waalaikumsalam, Bu. Pagi Pak Pauline. Iya. Sudah pada siap, Pak? Untuk Udah anak-anakku pada semua, siap? untuk anakku semua yang sudah join, silakan buka kamera masing-masing. Kamera masing-masing silakan dibuka. Tanpa terkecuali, semua membuka kamera masing-masing. Suara Pak Guru cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oh, yang sudah absen di grup kita ya masih 28. Berarti 7 orang lagi belum masuk, belum absen. Ya, yang sudah absen 28, Pak Guru berharap ya langsung join. Ya. Yang sudah masuk ke Zoom, silakan buka kameranya. Yang sudah masuk jumlah kalian masih 20 orang, ya. Coba ketua kelas diingatkan lagi teman-temannya di grup. Ayo silakan masuk begitu. Ketua kelas silakan diingatkan teman-temannya supaya bisa langsung masuk ke grup. Jangan lupa untuk absennya di grup kita di absen ya. Iya, ada pemberitahuan sedikit buat anak-anakku semua, ya. Karena ini berhubung batas waktunya itu terbatas untuk Zoom sekitar 45 menit. Nanti kalau tiba-tiba waktunya habis, kalian keluar tiba-tiba, Pak Guru berharap kalian join lagi kembali dengan link yang sama, ya. Dengan link yang sama, kalian join kembali
ketika kalian keluar tiba-tiba. Itu berarti waktunya habis, karena waktu di Zoom itu terbatas. Mengerti semua anak-anakku? Mengerti, Pak. Ya, mengerti ya. Nanti langsung join aja dengan link yang sama. Kemudian Ibu Rauda juga, mohon maaf Ibu, karena waktu kita terbatas, nanti kalau tiba-tiba keluar, masuk lagi Ibu dengan link yang sama. Ya, siap Pak. Ya, Ya, siap. masih 25 orang, berarti sekitar 10 orang lagi yang belum join. Oke, langsung saja ya Bu Rauda ya. Nanti untuk yang belum masuk, ya yang belum masuk nanti biar menyusul anak-anak kita yang belum masuk ya. Oke, Pak Guru langsung aja ya anak-anakku ya. Pak Guru berharap untuk Zoom kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Pak Guru berharap interaksi antara siswa dengan guru, Pak Guru berharap harus ada interaksi yang baik ya. Oke, yang belum buka kamera silakan dibuka kameranya. Oke, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, untuk pada pagi hari ini sesuai dengan arahan Pak Guru di grup, ya, bahwasanya hari ini Pak Guru ada supervisi, yaitu penilaian mengajar yang dinilai oleh kepala sekolah kita, Ibu Rauda, yang pada saat ini juga beliau sudah ada bersama kita di dalam Zoom. Untuk itu, anak-anakku sekalian, Pak Guru berharap harus semua bekerja sama untuk pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Ya, oke baik. Untuk materi kita pada pagi hari ini, ya, yang sudah Pak Guru share untuk PPT-nya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, Guru akan share untuk materinya, PPT-nya. Untuk anak-anakku sekalian, apakah di layar kalian sudah terdapat materi PPT yang sudah Pak Guru share? Apakah sudah ada? Sudah ya. Oke. Ini bab 2, materi kita yang pertama sudah kita selesaikan ya. Ini materi kita yang kedua yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Oke, sebelum Pak Guru masuk ke materi, ya, tujuan untuk kompetensi dasar daripada materi kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, ya. Kemudian tujuan untuk mempelajari materi kita pada pagi hari ini, ya. Bentar ya. Pak, suaranya nggak terdengar Pak. Halo. Pak, suaranya, ya. Bisa ya dengar suara saya ya? Iya, udah Pak, udah. Oke. Bentar ya. Ya, tentang ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup ya. Pak Guru mau bertanya sama kalian. Apa tujuan diadakannya klasifikasi makhluk hidup? Siapa bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tujuan diadakannya atau tujuan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi ada kata dasarnya mengklasifikasi. Tujuan klasifikasi itu untuk apa? Siapa bisa menjawab? Satu orang, ayo. Saya, Pak. Boleh, silakan. Langsung disebutin
Kemudian langsung jawab. Untuk mengetahui eh, spesies, jenis, genetika hewan pada makhluk hidup. Oke, boleh. Pak Guru akan tampung. Jawabannya bagus ya. Yang lain ada yang bisa menjawab selain daripada jawaban daripada si Andika? Saya, Pak. Ya, boleh. Alula, silakan. Salah satu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup dalam golongan atau unit tertentu. Ya, betul. Jawaban Andika sama Kalula itu betul ya. Tujuannya itu adalah untuk mengklasifikasikan ya berbagai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tujuan dasarnya itu adalah untuk mempermudah kita para ilmuwan ya, terkhususnya para ilmuwan biologi untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Itu tujuannya ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya yaitu untuk menyebutkan klasifikasi 5 kingdom ya, kemudian menyebutkan filum, Avertebrata, menjelaskan ciri-ciri khusus masing-masing filum, mengklasifikasikan beberapa makhluk hidup di sekitar berdasarkan ciri yang dimiliki. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah menyebutkan klasifikasi 5 kingdom. Siapa bisa menjawab? Apa itu 5 kingdom? Sebutkan. Siapa bisa menjawab? Karena ini PPT ini sudah Pak Guru share ya kemarin ya. Jadi materi ini tidak asing lagi buat kalian. Coba sebutkan 5 kingdom ya menurut katanya si Whittaker. Coba siapa bisa menyebutkan 5 kingdom yang sudah dijabarkan oleh si Whittaker ini? Ada bisa menjawab? Saya, Pak. Boleh, silakan. Yang pertama yaitu Monera, Protista, Fungi, Lantai, dan Animalia. Iya, betul jawabannya. Jawaban si Dita itu sangat betul. Ya, yang pertama itu adalah Animalia. Ya, kemudian ada Plante, ada Monera, ada Fungi, dan satu lagi ada apa? Dan Protista. Ya. Kelima kingdom ini adalah khusus mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, contoh Plante. Plante itu khusus mempelajari tentang apa? Saya bisa jawab. Plante itu khusus mempelajari tentang apa? Tumbuhan hijau. Iya, betul. Mempelajari tentang tumbuhan. Jadi khusus mempelajari tentang tumbuhan. Di Plante itu tidak pernah orang mempelajari tentang hewan. Tidak pernah mempelajari tentang jamur di sana. Gitu. Ya. Jadi Plante itu khusus mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian yang kedua itu tentang kingdom Animalia. Animalia itu apa? Hewan, Pak. Ya, hewan ya. Ada kata dasarnya animal atau hewan ya. Jadi Animalia ini adalah khusus mempelajari tentang hewan. Nah, di dalam hewan itu kan bermacam-macam. Nanti diklasifikasikan lagi, digolongkan lagi. Ada yang vertebrata, ada invertebrata, ada moluska, ada kodrata segala macamnya. Nanti dipisahkan lagi. Nanti kita pelajari lagi ya. Kemudian yang ketiga tentang protista, kingdom protista. Kingdom protista ini mempelajari tentang apa? Saya bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Ya, kalau nggak bisa jawab, Pak Guru jawab. Nah, protista ini adalah ya makhluk hidup yang hidupnya itu di daerah perairan. Nah, ada 3 macam, yaitu tentang protista. Ya, nah, makhluk hidup tentang protista ini tidak bisa kita kategorikan tentang makhluk hidup bagian hewan maupun tumbuhan. Gitu. Nah, ada yang protista itu mirip tumbuhan, ada protista mirip hewan, dan ada protista mirip apa satu lagi? Mirip fungi, gitu ya. Kemudian keempat, kingdom apa yang keempat? Kingdom fungi, ya kan? Fungi itu apa? Yang pelajari tentang apa? Jamur. Iya, tentang jamur, ya. Nah, Pak Guru mau tanya, jamur itu termasuk tumbuhan atau tidak? Tumbuhan.
Kalian tahu ya jamur ya? Tahu ya? Ya, jamur tahu ya. Oke. Siapa bisa menjawab? Apakah si jamur ini termasuk tumbuhan atau tidak? Saya bisa menjawab. Sepertinya tidak, Pak. Bukan tumbuhan. Jangan ada kata sepertinya. Jadi harus optimis jawabannya. Walaupun salah ya nggak masalah. Gitu. Oke, menurut si Andika itu bukan tumbuhan. Alasan kamu apa, Andika? Karena tidak memiliki klorofil. Iya, betul. Jawaban si Andika itu sangat betul, ya. Karena tidak memiliki klorofil atau zat hijau warna. Gitu, ya. Jadi jamur itu tidak mempunyai zat hijau warna, ya. Kemudian yang kelima, satu lagi apa? Kingdom apa? Kingdom Monera. Monera, ya. Nah, Monera ini mempelajari tentang bakteri, ya. Ada Archabacteria dan ada Eubacteria. Nah, ada dua Monera. Ada Archabacteria dan Eubacteria. Siapa bisa membedakan kedua ini? Arca dan Eubacteria. Archabacteria dan Eubacteria. Siapa bisa membedakan? Coba yang lain, selain si Dita, si Andika, dan Kalula, yang lain juga harus ikut aktif ya. Jangan kalah dengan temannya. Siapa bisa menjawab? Tadi Pak Guru sebutkan Monera itu ada dua. Ada Archabacteria dan Eubacteria. Yang membedakan kedua ini apa? Apa itu Archabacteria dan apa itu Eubacteria? Yang intinya sudah pastinya itu mempelajari tentang bakteri. Ya. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada ya. Oke, Pak Guru akan sebutkan. Nah, Eubacteria itu adalah bakteri yang tidak bisa hidup di daerah yang ekstrim. Nah, kalau bakteri Archabacteria itu bisa hidup di daerah ekstrim. Itu perbedaannya. Oke, kita sambung materi kita. Nah, ini dia. Sistem klasifikasi 5 kingdom menurut si Whittaker, ya. Ada plante, ada animalia, ada fungi, ada monera, dan ada protista. Jelas ya, ada 5 ya. Oke. Tadi tujuan mempelajari tentang klasifikasi itu adalah untuk mempermudah mempelajarinya atau untuk mempermudah menggolongkan ya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Itu tujuannya supaya kita itu nggak bingung, itu maksudnya ya. Oke. Klasifikasi makhluk hidup ini ya dibuat oleh si Whittaker, tetapi yang menjadi ilmuwan pertama sekali ya yang menjabarkan tentang kingdom 5 kingdom ini ada seorang ilmuwan biologi yang bernama siapa? Siapa yang bisa menyebutkan ilmuwan kingdom? Siapa bisa menyebutkan ilmuwan kingdom? Ayo, silakan dijawab. Siapa penemu atau yang menjabarkan si 5 kingdom ini? Carolus Linnaeus. Siapa? Carolus Linnaeus. Iya, kan jawabannya kan sudah ada di PPT kalian. Carolus Linnaeus kan? Kan di situ sudah ada. Ini. Nah, Carolus Linnaeus. Itu dia ya, atau seorang ilmuwan biologi. Oke. Nah, sebelum Pak Guru jelasin ke berikutnya, ada yang mau bertanya enggak sejauh ini? Silakan. Sebelum Pak Guru akan lanjut. Saya bisa kasih pertanyaan, satu aja pertanyaan supaya untuk materi kita ini hidup ya, jadi tidak monoton.
Siapa yang bisa memberikan satu pertanyaan? Pak Guru, saya kurang paham masalah ini. Boleh, silakan ditanyakan. Pak Guru akan Bapak saya mau coba. nanya, Pak. Boleh. Siapa yang bertanya Tadi sebutkan yang Pak namanya. Lulu, Pak. Ya, Lulu silakan. Tadi Bapak bilang ada yang bisa hidup di daerah yang ekstrim dan ada yang hidup di daerah yang tidak ekstrim. Maksudnya daerah yang ekstrim itu bagaimana, Pak? Iya, pertanyaan sangat bagus sekali. Ini yang Pak Guru tunggu-tunggu pertanyaannya. Nah, tadi kan Pak Guru kan ada bakteri itu bisa hidup di daerah ekstrim, dan ada bakteri itu memang bisa hidup di daerah ekstrim. Yang tidak bisa hidup dan yang bisa hidup. Itu dia. Nah, kalau di daerah ekstrim, maksudnya itu adalah daerah yang notabene itu contohnya panas, ya, kemudian dingin seperti kutub, ya. Nah, itu adalah daerah-daerah ekstrim. Jadi bakteri tersebut tidak dapat hidup di daerah ekstrim. Itu artinya daerah ekstrim itu daerah yang rawan, itu artinya, ya, seperti panas, dingin, kemudian suhunya tidak menentu, itu adalah daerah-daerah ekstrim. Itu dia. Paham nggak, Nak? Paham, Pak. Ya, oke. Itu ya, satu pertanyaan sudah dilontarkan oleh teman kalian ya, dan sudah Pak Guru jawab. Oke, kembali kita ke kingdom animal. Yang pertama itu adalah kingdom animal atau kingdom hewan, ya, yang mempelajari tentang hewan. Nah, hewan dibagi menjadi dua golongan. Ada avertebrata dan ada vertebrata. Avertebrata itu sama dengan invertebrata, ya. Avertebrata itu sama dengan invertebrata, kemudian vertebrata ada dua golongan yang dibagi oleh si kingdom animal. Siapa bisa menjawab apa itu avertebrata dan apa itu vertebrata? Silakan dijawab. Ayo, SMP ini sudah dipelajari ya. SMP, walaupun di SMP itu ada IPA ya namanya ya, ada biologi di dalam, kemudian ada fisika di dalam, jadi ada dua digabung ya. Tetapi untuk kingdom seperti ini pasti ada materi-materi yang disinggung oleh guru biologinya di sekolah ya. Oke, sebutkan apa itu avertebrata dan apa itu vertebrata. Siapa bisa menyebutkan? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan Kalula. Jangan cuma Kalula dong yang menjawab, yang lain coba digali lagi. Oke, Kalula coba jawab apa itu nah, vertebrata dan avertebrata. Vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Terus kalau invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Avertebrata apa? Yang memiliki tulang belakang. Vertebrata? Yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, jawaban kau betul Kalula, tapi kebalik nah. Ya, jadi yang sebetulnya itu adalah avertebrata itu adalah yang tidak memiliki tulang belakang. Ingat, kalau ada kata A di depan itu menandakan tidak, ya. Nah, kemudian vertebrata itu adalah mempunyai tulang belakang. Itu artinya. Nah, apa itu Pak Guru tulang belakang? Artinya mempunyai rangka. Contohnya kita, salah satunya adalah kita. Kita ini mempunyai, termasuk kita itu golongan vertebrata. Tapi kita nggak mau dong digolongkan terhadap hewan. Yang kita pelajari saat ini kan hewan. Gitu. Tetapi kalau digolongkan, manusia itu termasuk vertebrata. Apakah kalian paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Coba yang lain Yang lain ikut maksudnya ikut bergabung supaya hidup gitu. Jangan cuma itu aja yang menjawab ya. Coba yang lain ikut berpartisipasi ya. Mau salah jawaban kamu, mau tidak, itu nggak masalah buat Pak Guru ya. Yang penting kamu aktif di Zoom ini. Ya, oke. Tadi Pak Guru kasih tahu bahwasanya hewan itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu avertebrata dan vertebrata. Nah, avertebrata ini yang tidak mempunyai tulang belakang adalah dibagi 7 filum. Nah, atau 7 bagian, itu artinya. Nah, yang pertama itu adalah protozoa. Nah, protozoa ini adalah hewan-hewan di dalamnya itu ada protozoa itu di dalamnya hewan-hewannya ada. Disebut dengan protozoa.
Nah, protozoa ini apa? Saya bisa menjawab. Apa itu protozoa? Ayo, siapa bisa menjawab? Siapa bisa menjawab apa itu protozoa? Hewan yang pertama bukan Pak? Hewan? Hewan yang pertama bersel satu. Iya, betul. Protozoa itu adalah hewan bersel satu. Contohnya apa? Siapa tadi menjawab? Siva. Siva. Oke, baik. Siva ini kayaknya ilmu biologinya sangat bagus. Oke, Siva, Pak Guru tadi kan kamu kan menjawab tadi bahwa protozoa itu Pak Guru jawabannya adalah hewan yang bersel satu. Bisa kamu sebutkan nggak, Nak? Contoh hewannya itu apa? Protozoa. Yang lain juga bisa menimbrung. Apa salah satu contoh hewan protozoa? Rhizopoda, Pak. Apa? Rhizopoda. Rhizopoda. Rhizopoda itu tidak termasuk. Coba yang sering kalian dengar itu biasanya ada. Amoeba, Pak. Iya, amuba. Salah satunya adalah amuba. Amuba itu adalah bersel tunggal. Itu dia. Ya. Jadi cara perkembangbiakan amuba itu bagaimana caranya? Saya bisa menjawab lagi. Tadi kan protozoa itulah hewan yang bersel tunggal. Cuman satu tuh apa selnya. Nah, kalau dia satu selnya, Pak Guru gimana dia cara berkembang biak? Saya bisa menjawab. Dengan cara membelah diri, Pak. Iya, betul. Dengan cara membelah diri. Ya, selnya itu membelah menjadi dua. Nah, si sel menjadi dua itu akan menjadi dua individu, itu artinya. Itu ya. Oke, itu tentang protozoa. Protozoa itu seperti amuba, ya, kemudian bakteri, ya, apalagi selain itu banyak yang lain. Nanti bisa kalian dilihat di Google ya. Yang kedua adalah Porifera. Apa itu Porifera? Saya bisa menjawab. Porifera. Apa itu Porifera? Coba yang lain ikut nimbrung ya. Jangan cuma itu aja orangnya yang menjawab. Apa itu Porifera? Spons atau bunga karang, Pak. Apa? Spons atau bunga karang. Spons atau? Bunga karang. Iya, betul. Jadi Porifera itu adalah ya hewan-hewan yang terdapat di karang. Nah, jadi ibarat seperti ini. Nah, kadang kalau kita kalau kalian lihat di YouTube ya, atau mungkin kalian pernah menyelam ke laut. Nah, di laut itu ada hewan-hewan Porifera. Nah, dia seperti seperti karang ya, menempel di karang, tetapi dia itu bukan tumbuhan, tapi itu hewan. Pernah nggak kalian lihat? Contohnya itu apa? Pernah ya kalian lihat ya ada tumbuhan karang ya, dia bergerak tetapi itu bukan tumbuhan, dia itu adalah hewan. Nah, contohnya di gambar kita ini. Ya. Di gambar kita ini yang Pak Guru rusornya ini praktikan ini. Ini salah satu adalah Porifera. Nah, Porifera ini berbeda dengan protozoa. Protozoa tadi bersel tunggal, tetapi Porifera ini adalah multiseluler atau bersel banyak. Gitu, ya. Oke, lanjut Coleanthera. Apa itu Coleanthera? Siapa bisa menjawab? Apa itu Coleanthera? Saya, Pak. Ya, boleh, silakan Dita. Coelenterata adalah hewan yang menggunakan rongga tubuhnya sebagai tempat pencernaan makanan. Iya, betul. Ya, hewan yang mempunyai rongga mempunyai rongga, tujuannya itu untuk mencerna makanan. Contohnya apa? Ubur-ubur, Pak. Ubur-ubur. Ubur-ubur, kemudian cacing, apalagi? Kaki seribu juga termasuk ya. Kaki seribu juga termasuk. Oke, lanjut. Vermes. Vermes itu apa? Hewan? Saya bisa menjawab. Apa itu vermes?
Ayo, ini sering kita dengar dan sering kita bisa temukan, ya, hewan vermes. Ada yang bisa menjawab? Takson yang sudah tidak digunakan lagi. Takson? Takson yang sudah tidak digunakan lagi. Iya, takson yang tidak digunakan. Sebenarnya digunakan, hanya saja sudah ada yang mewakili, yaitu Coelenterata. Itu tadi ya. Jadi vermes dengan Coelenterata itu sebenarnya hampir sama, ya. Jadi para ilmuwan dulu katanya itu ini berbeda antara Coelenterata dengan vermes, gitu ya. Tetapi ada sebagian mengatakan Coelenterata dan vermes itu sama mempunyai rongga tubuh yang bisa untuk mencerna makanannya. Karena bentuknya itu berbeda-beda tubuhnya, hanya saja untuk anatomi tubuhnya itu sama, sehingga tidak dipakai lagi, tetapi harus kita pelajari. Gitu. Ya, paham ya? Oke, vermes sama Coelenterata itu sama. Ya, hanya saja kata beberapa ilmuwan itu harus dihapus, tidak boleh ada dua. Gitu. Nah, hanya saja yang membedakan itu adalah anatomi daripada tubuhnya. Oke, moluska. Moluska itu apa? Apa itu moluska? Ayo. Hewan yang lunak, Pak. Hewan yang lunak. Contohnya apa? Keong, ya, itu yang lunak. Cumi-cumi. Apalagi yang lunak? Ya pokoknya yang lunak gitu loh, yang lembek, ya, itu, ya. Kemudian Echinodermata. Echinodermata itu apa? Saya bisa menjawab, apa itu Echinodermata? Filum hewan laut. Apa, Nak? Filum hewan laut. Ya, filum hewan laut. Contohnya apa? Salah satu sebutkan, Nak. Bintang Echinodermata. laut. Iya, bintang laut. Dan itu lagi bintang laut apa? Teripang. Teripang. Iya, betul. Jawaban sangat betul, ya. Jadi adalah hewan-hewan yang berada di dasar laut, itu artinya. Kemudian terakhir arthropoda. Apa itu arthropoda? Ini sangat banyak kita temui. Atau hewan yang Yang kakinya berruas-ruas, Pak. boleh yang berkasih luas, tetapi pada dasarnya adalah arthropoda ini adalah hewan yang bisa berruas-ruas atau bisa yang bercangkang. Contohnya apa? Kaki seribu, keong, siput. Kemudian apa lagi yang bercangkang? Kepiting. Kepiting. Apa lagi? Udang juga termasuk. Ingat ya, udang itu tidak ada tulang belakangnya, hanya saja dia mempunyai apa? Ayo. Mempunyai apa? Arthropoda tadi apa Pak Guru kasih tahu? Pak Guru bilang. Cangkang, Pak. Hah? Cangkang. Iya, yang mempunyai cangkang. Ya, jadi si udang itu mempunyai cangkang, ya, atau mempunyai kulit. Gitu. Nah, Pak Guru, seperti contohnya keong. Nah, keong itu kan termasuk arthropoda. Nah, kenapa bisa keong? Kan kalau cangkangnya itu kan seperti batu atau seperti apa begitu. Nah, itu kan bukan tumbuhan, bukan hewan. Kalau cangkangnya itu kok bisa bertambah besar seiring tubuhnya bertambah besar dan cangkangnya juga bertambah besar. Cangkangnya itu terbuat dari apa sih Pak Guru? Nah, itu menjadi pertanyaan kan? Gitu. Nah, cangkang itu ibaratnya seperti kuku kita. Nah, kuku kita itu semakin panjang nggak kalau kita nggak gunting? Iya. Iya, sama dengan cangkang. Ya, cangkang dengan kuku kita itu adalah sama. Padahal padahal kan kuku itu kalau kita gunting nggak sakit kan? Karena apa? Di sana itu tidak ada sel. Gitu, ya. Sama dengan juga keong. Kalau keong itu kita remukkan cangkangnya, dia tidak masalah, tidak kesakitan, hanya saja untuk berlindungnya tidak ada lagi. Nah, tujuan cangkang itu adalah untuk menghindari musuh
ketika ada predator yang memangsa dia. Itu. Jadi kalau contohnya seperti keong itu, kalau kita ganggu dia, si keong itu akan masuk ke cangkangnya kan? Tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya predator. Itu dia ya, menghindari predator. Oke, itu tentang vertebrata ya. Kemudian vertebrata. Nah, vertebrata ini banyak sekali kita temui di muka bumi ini, bahkan di daerah sekitar kita juga ada ya. Contohnya itu adalah 5 kelas ya. Tadi kan 7 kelas vertebrata. Nah, kalau vertebrata itu 5 kelas, namanya itu fishes. Fishes itu apa? Saya bisa menyebutkan fishes itu apa? Sering kita makan. Ayo, main punya sirip. Ikan. Ikan. Iya, betul. Nah, ikan itu termasuk ke dalam kategori vertebrata. Nah, kalian pernah makan ikan enggak? Kalian pernah makan ikan enggak? Ada durinya enggak? Ada tulang-tulangnya enggak? Ada. Ya, fishes itu termasuk ke dalam kategori vertebrata. Nah, fishes itu bermacam-macam. Ada ikan gurami, ada ikan nila, ada ikan mas, ada ikan lele dan segala macamnya. Terbagi lagi. Ada yang menyirip, ada yang tidak. Kemudian ada fishes ini juga bisa bertahan hidup di daerah seperti amfibi, bisa daerah yang air dan daerah daratan, boleh hidup. Jadi ada berbagai macam lagi dipelajari tentang fishes. Ya. Kemudian amfibi. Amfibi itu apa? Hewan berdarah. Hewan berdarah kotor. Gitu. Hewan apa? Amfibi itu hewan apa? Hewan yang dapat hidup di 2 alam. Kenapa, Nak? Coba sebutkan. Hewan yang hidup di 2 alam. Iya, betul. Hewan yang bisa hidup di 2 alam. Contohnya itu seperti katak, buaya, bukan buaya darat ya. Buaya air. Contohnya apa lagi? Buaya dan katak. Kepiting, Pak. Kepiting ya juga termasuk, walaupun si kepiting ini termasuk arthropoda, itu dia ya. Anjing laut boleh, itu dia ya. Bisa bertahan hidup di daerah 2 alam, bisa di darat dan di air. Nah, ini waktunya kan 1 menit lagi. Nanti kalau tiba-tiba keluar, masuk lagi ya, Nak ya. Bu Roda, mohon maaf. Nanti masuk lagi ya, Bu. Iya, Pak. Ya, waktunya 1 menit lagi, nanti masuk lagi. Oke, reptil. Yang ketiga itu adalah reptil. Ini adalah hewan berdarah apa? Berdarah panas. Dingin. Berdarah Dingin. dingin. Ya, contohnya apa reptil itu? Ular. Apa lagi? Kadal. Ada Komodo. komodo. Itu hewan-hewan reptil ya. Itu dia. Satu lagi mamalia. Biar kita nanti kembali ke materi lain. Mamalia adalah hewan menyusui ya, seperti anjing, kemudian kuda, kambing, itu hewan-hewan yang menyusui, yang mempunyai puting susu ya. Nah, mama artinya adalah puting ya. Mama itu adalah artinya puting, mempunyai